Selamat. Iya. Ibu. Ibu Putri. Ibu namanya sama. Ya, Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Kemenaker menerima tamu-tamu dari teman-teman yang terhormat Bapak Fahrul. Beliau ini Ketua Komite 1 yang kebetulan sahabat saya juga, Bu. Dan suruh demo beliau, saya nggak lembut. Itu dulu. Mentor. Pokoknya kalau yang namanya Bung Molotov itu donat katanya. Udah kita maju, senior hilang. Mendampingi dan merespon isu yang mereka sampaikan terkait dengan nasib tenaga kerja yang ada di pelabuhan, yang jumlahnya anggota itu ada 686.000 di seluruh Indonesia. Artinya kalau dikalikan 10 saja keluarga itu ada sekitar 6 juta lebih. Nah, kondisinya hari ini adalah teman-teman melaporkan kepada kami DPD terkait dengan adanya kebijakan baru. Ya. Artinya TKBM ini eksis di pelabuhan itu karena ada SKB 2 menteri dan 1 dirjen, ya. Sehingga satu deputi, sehingga sampai saat inilah operasi itu bisa eksis dan tenaga kerja bisa bekerja sampai saat ini. Namun ada kebijakan baru dari pemerintah yang sedang kita evaluasi terkait juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga ternyata. Nah, sebenarnya ini hanyalah miskomunikasi antara pemerintah dengan teman-teman TKBM. Ini yang sedang kita fasilitasi. Dan saya juga sudah diundang 2 kali, pertama virtual, ya. Kemudian yang kedua saya hadir di acara RAK, dan yang terakhir kembali kita fasilitasi sama ketua DPD. Jadi saat ini kita akan roadshow, ya, bertemu sama pihak terkait, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Perhubungan untuk kita fasilitasi agar isu ini jangan menjadi isu liar karena sudah mengarahkan kepada aksi besar-besaran, gitu ya. Nah, kemudian juga ya tentunya ini kan kita harapkan Pak Menteri, ya, yang dulu juga sering melakukan aksi ya, Pak Wamen yang sebelumnya juga sering menggerakkan aksi. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa ditampung aspirasinya. Ada hal yang harus kita klarifikasi terkait dengan hasil kajian yang hanya mengambil sampel beberapa pelabuhan yang akhirnya hasil kajian itu dipergunakan oleh tim KPK sehingga muncullah image, ya, isu seperti ini. Jadi ya kami dari DPD tentunya akan mengundang KPK untuk memberikan penjelasan juga bahwa tidak seperti itu kenyataannya. Nah, kita juga akan melihat itu kajian itu seperti apa dan dari mana dan seperti apa diambil sampel. Tapi memang teman-teman belum menjelaskan itu juga mengenai hasil kajian itu, walaupun saya laporan dan terima. Tapi kita harapkan kepada Pak Wamen, ya, karena Pak Wamen juga pasti akan segera datang sama Pak Presiden untuk bisa meyakinkan kepada Pak Presiden, Pak, ini di lapangan nggak seperti ini, gitu. Sehingga merubah, gitu. Kuncinya adalah ada di Pak Wamen, karena kami dari DPD tidak bisa merobos ke sana kecuali Pak Ketua. Tapi kalau Pak Wamen bisa langsung menyampaikan, Pak, saya sudah duduk sama teman-teman operasi, ya, TKBM dan sebagainya, kenyataannya tidak seperti itu. Jadi juga kita sepakat pelabuhan itu ditingkatkan dan apa yang menjadi program Pak Jokowi kita dukung, ini penting sekali. Tapi tentunya adalah bagaimana melindungi tenaga kerja yang ada di koperasi ini untuk menjadi yang sudah pengalaman 30 tahun juga tidak tersingkirkan. Kita ingin membina sebenarnya, bukan membinasakan, itu kuncinya. Ya. Jadi yang penting adalah teman-teman juga harus paham juga. Nah, ini jelas Pak Dery sebagai Wamen berdiri tegak nih, mau backup teman-teman, gitu. Karena itu kibarkan nih, perintah saya kibarkan nih bendera beliau di seluruh TKBM, seluruh pelabuhan, Bang, ya. Nanti saya kawal nih, Bang, gitu ya. Sampaikan kepada teman-teman, ini pasti Pak Ferry kalau turun ke daerah juga akan mampir ke pelabuhan-pelabuhan untuk melihat tenaga kerja yang ada di pelabuhan. Gitu. Jadi kibarkan bendera beliau, kita akan support beliau 100%, ya. Dan juga teman-teman juga harus sering-sering berkomunikasi juga sama Ibu Dirjen. Dan yang sangat penting adalah terkait tadi pencabutan 3 SKB, ya. SKB itu, ya, pencabutan itu, ya. Nah, ini yang membuat mereka nggak bisa tidur sampai sekarang.
Nah, artinya kalau dicabut satu sisi saya sebenarnya setuju, tapi dengan cara direvisi untuk diperbaiki lebih baik. Iya, itu ditinggikan peraturannya lebih menteri, tapi adalah menguntungkan teman-teman yang ada tenaga kerja saat ini. Gitu. Nah, memang saya sepakat dibandingkan antara perusahaan sama koperasi itu not fair gitu ya. Ini nggak fair namanya. Nah, oleh karena itu sebenarnya secara hukum koperasi dengan perusahaan itu sebenarnya equal. Gitu. Nah, kalau misalkan ingin ditingkatkan koperasi ini dengan usaha yang lain, nah itu tantangan, challenge buat teman-teman ya, yang ada di TKBM. Kalau bisa juga, tadi ada beberapa catatan dari Bu Menteri, Bu Dirjen yang belum teman-teman laksanakan, kalau bisa segera ya terkait dengan perlindungan tadi. Mengenai apa yang menjadi tugas dari koperasi ya, terkait dengan kesejahteraan dari tenaga kerja. Karena kita juga mendukung kerjanya Bu Dirjen dan kerjanya Pak Wamen gitu. Jadi saya pikir itu aja, Pak Wamen ini luar biasa sekali. Ya. Dari TKBM. Pada kesempatan ini kami ucapkan kasih banyak. Terbentuknya Satgas PK memang kami dari walaupun nanti mesin-mesin, orang-orang ini tetap jangan sampai nganggur. Itulah tugasnya Kementerian. Sebenarnya Pak izin Pak. Oh sekian. Yang lain non-muslim. Saya bilang ya Islam malah bulan-bulan yang keluar. Siap 3, 2, 1.